Hmm. Terus PPP-nya ini baru. Udah mulai. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tatap muka ke-9, yaitu dengan mata kuliah pasar uang dan modal, dengan tatap muka ke-9 materi pasar modal atau capital market. Terus ini ya. Nah, jadi pasar modal di sini ada dua pemahaman. Pemahamannya yaitu yang pertama hanya untuk spekulasi. Di dalam kita untuk melakukan spekulasi, biasanya kita tidak terlalu rumit sehingga mau ambil cepatnya aja hanya untuk spekulasi, kan? Jadi biasanya tidak perlu melakukan analisa yang atau perhitungan yang terlalu matang. Hanya dia mengalami total loss atau saya kerugian seberapa, itu biasanya yang merasa secara spekulatif. Berbeda dengan secara kita benar-benar untuk berinvestasi. Nah, kalau untuk berinvestasi, yaitu yang pertama kita harus melakukan perhitungan dampak ke depannya, ya, dampak ke depannya bahwa kita harus mendapatkan suatu keuntungan, maka perlu adanya perhitungan yang masak, dianalisa sedalam mungkin, sepaham mungkin, ya. Dan selain itu juga memilih investasi apa yang pantas kita ini, makanya diverifikasi investasi. Nah, yang ketiga yaitu dapat meminimalisir risiko dari investasi yang akan kita pilih, gitu ya. Nah, makanya kesimpulannya investasi itu apa? Investasi itu sepanjang keputusan dilakukan mampu memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan atau laba yang lebih besar daripada peluang untuk menderita kerugian. Jadi diusahakan kerugian itu seminimalisir mungkin, seminimal-minimalnya. Tapi apakah nggak ada kerugian? Pasti itu udah ada. Semua itu tidak akan mulus, ya. Jadi seperti itu, sehingga pengertian investasi itu merupakan suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang. Ya, di dalamnya terkandung suatu risiko ketidakpastian, sehingga dibutuhkan suatu kompensasi atau penundaan tersebut. Ya, nah sehingga jadi jenis investasi itu ada dua, jenis investasi secara real. Kenapa dikatakan real? Dikatakan real di ini yaitu kita langsung melakukan investasi dalam membentuk suatu apa? Misalnya ingin membuat suatu properti, perumahan, hotel, yang udah jelas kita mengeluarkan sejumlah dana dan akan terwujud suatu gedung yang megah, lalu kita kelola. Nah, itulah yang dikatakan sebagai investasi yang real. Lalu selain itu apa? Mendirikan suatu pabrik, ya, atau jasa lainnya seperti rumah sakit dan sebagainya. Sedangkan investasi keuangan, yaitu produk keuangan, yaitu apa? Nah, produk keuangan itu ada dua, yang tetap dalam bentuk tabungan, deposito, giro, ya. Sedangkan yang tidak tetap itu artinya yaitu keuntungan yang kita peroleh yang tidak jelas. Kadang-kadang mengalami penurunan, kadang mengalami kenaikan, sehingga terjadi fluktuasi karena tidak tetap. Apa misalnya? Itu Anda berinvestasi dalam bentuk surat-surat berharga. Seperti dalam bentuk apa? Saham, obligasi, atau commercial paper, dan sebagainya. Ya, nah sejarah pasar modal sudah sejarah ringkasnya aja dari semenjak adanya penjajahan Belanda ya 1912 lalu berkembang kita menjadi Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang, maka berlebur menjadi Bursa Efek Surabaya. Lalu yang ketiga yaitu adanya Bursa Efek Jakarta ya secara aktif dan ada sebuah pengawasannya yaitu yang dikenal dengan Bapak PAM ya. Secara singkatnya sudah diberikan waktu itu oleh
teman Anda yang sudah paparan. Nah, di sini Bapepam itu tugasnya hanya sebagai apa? Sebagai pengawas ya, sebagai pelaksana waktu itu. Yang melaksanakannya pasar modal itu adalah Bursa Efek itu adalah Bapepam dan pelaksana pasar modal. Lalu dengan tujuan dia untuk apa? Membutuhkan dana pembangunan meningkat, pemerataan hasil-hasil pembangunan, penyediaan lapangan kerja, serta pemerataan kesempatan berusaha. Lalu bergulirlah perubahan di Undang-Undang Nomor 895, pasar modal sudah berubah menjadi apa sekarang? Sebagai badan pengawas, bukan lagi sebagai pelaksana di sini ya. Jadi memberikan peluang yang lebih besar bagi investor, emiten, atau aktifnya manajer investasi, serta berubah fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Ya. Nah, sekarang pengertian pasar modal dan bursa efek. Kalau pasar modal menurut Kepres 6988 merupakan sarana mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang, kurang lebihnya jangka panjang lebih dari 1 tahun, sedangkan menurut Rosenberg merupakan suatu tempat pertemuan antara pembeli dan penjual saham, surat-surat berharga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan keamanan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 895 merupakan pasar atau baik pasar abstrak maupun pasar konkret yang memperdagangkan surat-surat berharga. Sedangkan menurut pengertian daripada efek itu apa? The organization to provide and market the trading of bonds and stock. Jadi merupakan suatu organisasi yang bergerak yaitu memperdagangkan atau menjual surat-surat berharga dalam bentuk obligasi dan saham. Sedangkan menurut Undang-Undang 8 Nomor 95 bursa efek ya. Bursa efek tadi tempatnya pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Ya. Nah, sekarang fungsi pasar modal ada 2. Fungsi ekonomi. Menyediakan fasilitas pemindahan dana pada pihak traders, yaitu pihak yang berlebihan dana, dengan pihak borrower, yaitu pihak yang memberikan dana. Itu adalah fungsi secara ekonomi. Sedangkan fungsi menurut keuangan, menyediakan dana diperlukan oleh borrower. Sementara lenders tanpa harus dilihat langsung dalam pemilikan aktiva real yang diperlukan oleh investasi tersebut. Artinya apa? Jadi fungsi keuangan ini dijalankan oleh yaitu suatu bank. Karena bank itu kan kita menghimpun dana dari masyarakat mana aja dalam bentuk tabungan, deposito, giro, lalu kan disalurkan kembali kepada siapa? Kepada yang dikatakan borrower atau orang-orang yang membutuhkan dana untuk berinvestasi, untuk untuk usaha atau untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, di sini si borrower nggak mengenal, nggak tahu duitnya siapa, itu artinya gitu. Jadi tidak perlu dia mengenal si lender, ya. Jadi itu maksudnya. Nah, sekarang fungsi strategi lainnya, sumber penghimpun dana sebagai alternatif, sebagai penghimpun dana atau pasar modal, sebagai alternatif investasi para pemodal. Jadi orang-orang yang banyak duit, yang punya senang berinvestasi, dia udah punya gedung, udah punya ini, apalagi kegiatan saya mau main ke saham atau ke kegiatan bursa efek lainnya. Ya, sebagai penghimpun dana dengan biaya relatif murah, sebagai pendorong perkembangan investasi. Ya, nah manfaat dari pasar modal menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang. Nah, pembiayaan jangka panjang dengan alokasi sumber dana yang optimal, secara optimal. Jadi memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Juga menyebarkan kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah itu untuk
melakukan kegiatan, yaitu melakukan pembelian saham untuk merasa memiliki perusahaan tersebut. Ya, yang keempat, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Yang kelima, memberikan iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial. Yang keenam, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek dan lain-lain. Nah, yang keenam, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal, yaitu supply sekuritas, demand akan sekuritas, jadi penawaran sekuritas, permintaan sekuritas, kondisi publik dan ekonominya, kondisi masyarakat umum, serta perekonomiannya, masalah hukum dan peraturan. Yang kelima itu keberadaan lembaga yang mengatur, mengawasi, dan lembaga-lembaga lain dalam melakukan transaksi yang efisien. Ya. Sedangkan instrumen pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia, produk pasar modal Indonesia disebut efek. Dalam Undang-Undang Nomor 895 tentang pasar modal, Pasal 1 Ayat 5 menyatakan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga saham, obligasi tanpa bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek yang diperdagangkan antara lain saham, obligasi, instrumen derivatif, right dan warrant, dan yang keempat lain-lain. Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perseroan. Beberapa sifat saham: memperoleh dividen, memiliki hak suara dalam RUPS. Apa itu RUPS? Rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas, memiliki hak memesan efek terlebih dahulu. Beberapa istilah penting ya di dalam efek ini. Ya, nilai nominal, nilai yang tertera pada lembaran saham yang besarnya telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Nilai buku per saham, total ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar. Nilai buku, jadi jumlah kekayaannya dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Yang ketiga, nilai pasar sama dengan nilai harga jual saham. Yang keempat, dividen sebagai keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kelima, price earning ratio, yaitu rasio antara harga saham dengan laba per lembar saham. Ya, beberapa istilah pentingnya: laba per saham, yang lainnya laba bersih setelah pajak, laba per saham, laba bersih setelah pajak dibagi jumlah lembar saham di setor. Kapitalisasi, hasil kali harga saham dengan jumlah saham yang beredar. Kapitalisasi, capital gain, keuntungan yang didapat investor dari selisih harga jual saham lebih besar dari harga beli. Sedangkan capital loss, kerugian yang didapat investor dari selisih harga jual saham yang lebih kecil dari harga belinya. Ya, jadi capital gain, capital loss. Nah, sekarang obligasi merupakan surat tanda utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Beberapa sifat obligasi: membayarkan bunga secara periodik, membayar kembali pokok pinjaman pada saat jatuh tempo, ya. Jadi jangka panjang tapi bayar bunganya secara periodik. Saya perjanjian mereka di dalam surat obligasi itu, karena obligasi itu surat pengakuan utang, ya. Nah, lalu dan pembayaran utangnya dibayarnya setelah jatuh tempo berlaku. Beberapa istilah penting dalam obligasi: nilai pari, nilai yang tertera pada lembaran obligasi; bunga, tingkat bunga tahunan yang dijanjikan untuk dibayarkan kepada pemegang obligasi secara periodik; kupon, tanda bukti untuk menagih bunga yang biasanya dilampirkan dalam obligasi; jatuh tempo atau maturity,
saat dimana jumlah pokok pinjaman sudah jatuh tempo pelunasannya. Ya. Yang kelima, redemption, ya, yaitu pelunasan obligasi oleh emiten sebelum jatuh tempo. Yang keenam, nilai premium, selisih lebih harga obligasi dengan nilai parinya. 7. Nilai diskon, selisih negatif harga pasar obligasi dengan nilai parinya. Current yield, rasio pembayaran bunga dibagi harga obligasi. Yield to maturity, tingkat bunga yang diterima investor dengan memiliki obligasi sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan yang 10, contractual interest rate, tingkat bunga yang dijanjikan oleh kreditor, market interest rate, tingkat bunga pasar, tingkat bunga yang diharapkan investor. Ya. Kontrak, jadi dengan perjanjian. Kalau market interest, bunga yang berlaku di pasaran. Ya. Nah, demikian. Udah habis. Terus ini berarti yang mana? Aku maunya di pinggir. Kok nggak bisa? Aku kesini ya. Nah. Tadi aku udah posisi di sini deh. Tinggi terus tinggi. Untuk apa dulu? Meeting. Kok sama enggak ya, Nek? Makanya. Kok enggak ada? Tadi putus. Tadi udah putus, Bu. Terus gimana, Bu? Ya, balik ini SIM-nya di-split. Oh iya. Udah. Klik. Udah. Recordingnya udah. Recordingnya nih. Udah recording. Stop tuh. Ya sekarang dimulai lagi. Oh ini push ini aja nyalainnya. Tapi aku udah sampai ke sini.